Oke, baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Teknik Optimalisasi untuk memenuhi tugas kedua. Jadi di sini diberikan sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan itu memproduksi dua buah produk. Yang pertama itu drum dryer dan juga spray dryer. Nah, dari dua produk ini itu ada dua tahapan pengerjaannya. Yang pertama itu kelistrikan dan juga yang kedua itu perakitan. Dalam kelistrikan itu membutuhkan waktu 2 jam untuk drum dryer dan 3 jam untuk spray dryer. Nah, untuk perakitan, pada proses perakitan itu membutuhkan waktu 6 jam untuk drum dryer dan juga 5 jam untuk spray dryer. Nah, dalam perusahaan ini itu hanya memiliki waktu kelistrikan 12 jam. Kemudian untuk perakitan itu hanya 30 jam kerja per minggunya. Dari dua produk ini memberikan masing-masing keuntungan yang berbeda, di mana drum dryer itu memberikan keuntungan 70 juta per unitnya, sedangkan untuk spray dryer itu 60 juta per unitnya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan keuntungan maksimal dari penjualan produk-produk ini. Pada kesempatan ini cara yang digunakan juga hampir sama seperti yang kemarin, cuma mungkin perbedaannya ada di package, dimana di sini akan menggunakan package pulp. Itu package yang memang ada untuk menyelesaikan permasalahan linear programming pada teknik pada optimalisasi. Baik, di sini saya akan masuk ke codingannya saja. Dimana kalau misalnya kita belum menginstal package pulp, itu bisa menggunakan kode pip install pulp. Karena di sini sudah, jadi mungkin kita lanjut saja. Nah, yang kedua, kita akan memanggil package pulp ini dan memanggil semua library yang ada. Kemudian kita import pulp dan juga math. Nah, selanjutnya di sini ada inisialisasi dari pulpnya sendiri, itu menggunakan model, kemudian pulp.lp problem. Di sini karena tugas 2 jadi saya kasih nama tugas 2. Kemudian pulp.lp maximize. Maximize ini maksudnya untuk karena kita mencari keuntungan maksimal. Nah, kemudian yang kedua ada inisialisasi dari variabel, di mana X1 itu merepresentasikan dari drum dryer, di mana low bound-nya itu dari 0. X2 itu untuk spray dryer, sama juga low bound-nya itu 0. Nah, selanjutnya ini objective function-nya itu sesuai seperti keuntungannya, itu kan 70 juta ya kalau tidak salah. Nah, 70 juta itu representasi dari ini drum dryer dan juga 60 juta itu dari spray dryer. Nah, kemudian kita masuk ke constraint atau batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, di mana di sini kan 2 jam pengerjaan, 2 jam pengerjaan ya kalau tidak salah. Di sini kelistrikannya 2 jam untuk drum dryer, dan juga di sini 3 jam untuk spray dryer, dan juga batasan kelistrikannya itu 12 jam. Nah, kemudian ini 6 ini perakitan dari drum dryer itu di sini 6 jam, kemudian 5 jam untuk perakitan dari spray dryer, dan batasan untuk perakitan sendiri itu ada 30 jam kerja per minggunya. Oke. Langsung di running saja sepertinya. Oke. Kemudian ini kita akan mengecek status dari semua ini. Oke, di sini dari cek status ini kita lihat bahwa statusnya adalah optimal. Nah, belum sampai di situ saja. Kemudian kita akan mengecek hasilnya. Nah, di sini menunjukkan hasil X1-nya
atau drum dryernya itu 3,75 dan juga X2-nya itu 1,5 dan keuntungan maksimalnya itu 35,25. Kalau kita lihat di PowerPoint, di sini ada kejanggalan di mana pasti kan kalau ada angka koma ini tidak memberikan keuntungan yang utuh. Sehingga di sini kita pakai round off method di mana dia akan melakukan pembulatan di situ. Di sini akan melakukan pembulatan, kalau misalnya dia di atas 0,5 dia akan bulat ke atas, sedangkan kalau misalnya di bawah 0,5 atau mungkin dari 0,4 maka dia akan dibulatkan ke bawah. Nah kalau mat floor ini karena ini floor, jadi dia akan dibulatkan langsung ke bawah begitu. Oke, ini sudah kita coba dan di sini akan. Nah baik, jadi dari hasil di atas dilakukan pembulatan bahwa nilai X itu ada 4 unit untuk produksinya, dan juga dari nilai Y atau spray dryernya itu ada 1 unit yang akan dikerjakan, dimana profit maksimal atau keuntungan maksimalnya adalah 34 juta. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, dimana itu menggunakan branch algorithm. Sama seperti di samping, mungkin saya akan menjelaskan sampai di bagian percabangannya saja, karena dari codingan di atas ini sama seperti yang di samping. Oke, di sini branch algorithm itu memiliki banyak percabangan. Di sini karena di soal itu sampai F, jadi di sini juga sampai F dengan banyak pemodel-pemodel yang berbeda juga tentunya. Oke. Di sini mulai ulang dulu. Dimana kita pertama-tama akan mencoba melakukan ke percabangan yang A, cabang A. Baik, hasilnya adalah optimal. Oke, kemudian kita akan lihat hasilnya. Di sini nilai X1-nya itu 4, nilai X2-nya 1,2 dan keuntungan maksimalnya itu 35,2. Coba kita lihat dari perhitungan manualnya. Oke. Jadi di sini A-nya itu 4, kemudian di A itu X1-nya 4, di X2-nya 1,2 dan 35,2 itu keuntungan yang dihasilkan dari cabang A. Selanjutnya kita akan mencoba lagi untuk di cabang yang kedua. Cabang kedua itu cabang B ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah optimal juga. Nah, dan di sini adalah hasil untuk melihat nilai yang ada. Nah, baik, di sini sudah tampil bahwa nilai X1 pada cabang kedua itu ada 3 untuk X1-nya dan 2 itu untuk X2-nya, di mana keuntungan maksimalnya adalah 33. Oke, di sini sama ya. X1-nya 3, X2 2 dan juga keuntungan maksimalnya 33. Oke, baik, kita lanjut ke cabang C. Wah, ini kenapa ya? Oh, ini belum, sorry. Oke. Objective function. Oke, ini yang ke cabang C. Hasil untuk cabang C adalah invisible. Nah, kalau invisible maka hasilnya nanti akan sama seperti hasil yang ada di sebelah, tapi yang belum dioptimalisasi. Maksudnya belum masuk ke dalam round of bounds itu tadi. Oke.
Oke. Selanjutnya kita masuk yang cabang D. Cabang D ini dia. Cek status. Untuk cabang D sendiri statusnya optimal. Untuk hasil dari nilainya, nah ini 4,16 untuk X1. Kemudian X2 nya itu 1 dan keuntungan maksimalnya itu 35,1. Oke, yang D 41 1 35,16. Oke. Kemudian kita refresh lagi untuk yang ke E ya kayaknya. Oke. Import. Oke, yang E. Ini. Cek lagi statusnya. Optimal. Untuk hasilnya itu 4134. 4134. Oke. Dari perhitungan manual dan pemrogramannya itu sudah sama. Dan yang terakhir kita akan mencoba yang cabang F. Cabang yang terakhir. Oke, cek status. Nah, di sini tertera bahwa statusnya adalah optimal. Untuk hasilnya sendiri, ini X1-nya 5, X2-nya 0, dan keuntungan maksimalnya adalah 35. Di sini untuk yang, ini ada salah ketik kayaknya. Untuk yang F itu X1-nya 5, X2 0, dan keuntungan maksimalnya itu 35. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.